Shalom, Shalom. salam orang-orang terbahagia di dunia, para FGP Men dan Ladies of Fellowship, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan. Ya, sehubungan dengan adanya puasa Ester ini, doa puasa Ester ini, saya ingin menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan yang kita boleh renungkan sama-sama. Saya berdoa supaya hati dan pikiran kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab itu biar Roh Kudus yang mengambil alih segala sesuatunya. Ya. Nah, Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya sesuai dengan yang disampaikan bahwa temanya adalah kuasa dan pujian. Ya, kuasa doa dan pujian. Ya. Nah, tema ini diambil dari Kisah Para Rasul, ayat yang pasal yang ke-16, ayat 22 sampai yang ke-34. Dan ayat emasnya adalah Kisah Para Rasul 16, ayat yang ke-25. Ya, next ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, di ayat 25 ini saya angkat satu tema bahwa ada kuasa dalam doa dan pujian seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ya. Nah, apa itu doa Bapak-Ibu sekalian? Kalau kita lihat kata doa itu 3 huruf, D-O-A, ya, supaya memudahkan kita semua mengerti apa itu doa. Doa itu apakah? Doa itu. Yang D yang pertama adalah dialog. Ya, kalau tadi pagi Pak Andreas mengatakan diskusi, gitu ya, diskusi. D-nya itu dialog atau diskusi. O-nya itu apa? O-nya itu orang, kita, ya. Nah, A-nya itu apa? Dengan Allah. Jadi doa itu ialah dialog orang dengan Allah. Seringkali orang itu kalau disuruh berdoa bilang apa? Saya nggak bisa berdoa, Pak. Ya. Dan hari ini kita belajar secara singkat dengan kata DOA tadi itu. DOA itu artinya dialog dengan Allah. Jadi kalau namanya dialog itu bercakap-cakap dengan Allah. Ya memang Allah tidak kelihatan. Tetapi justru disitulah letak daripada kuasa dari doa itu. Karena kita bercakap-cakap dengan Allah yang tidak kelihatan. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya, itu yang luar biasa. Ya. Dan dalam doa puasa Ester ini, setiap doa-doa yang kita naikkan itu, kita tidak berbicara kepada manusia, tapi kita berbicara, berdialog kepada Allah. Jadi kita harus pahami, kalau kita disuruh berdoa, ya berdoa. Kenapa? Karena itu dialog dengan Allah. Kalau kita sebagai anak, Allah sebagai Bapa kita, ya, seperti halnya kita punya keluarga, kita berbincang-bincang dengan keluarga kita, itu penuh dengan keakraban, penuh dengan bahkan mungkin senda gurau, ya, tidak ada batasan di situ karena kita keluarga. Jadi mari hari ini kita harus mempunyai paradigma yang benar tentang doa itu. Doa itu bukan suatu hal yang menakutkan. Doa itu menyenangkan justru, kan itu dialog. Ya. Nah, Bapak sekalian, di dalam doa itu ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Pengertian doa itu. Ya, next. Selanjutnya. Yang pertama, Bapak sekalian, doa itu adalah memohon kepada Tuhan. Suatu bentuk permohonan kepada Tuhan. Di dalam ayatnya Esra 8 ayat 21 dan 23, nanti Bapak sekalian bisa baca di rumah. Saya nggak perlu buka di sini. Ya, jadi doa itu adalah memohon kepada Tuhan. Yang kedua, doa itu berseru pada Tuhan.
Seperti itu dalam 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan demikian. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga, kepada Allah di surga. Jadi ketika kita berdoa, kita boleh berseru kepada Allah. Ya, ketika kita meminta satu pertolongan, kita berseru kepada Allah. Kata berseru itu juga menggambarkan doa yang sungguh-sungguh, bukan doa yang setengah-setengah. Ya, berseru. Kalau kita perlu minta tolong kepada seseorang dengan darurat sekali, kita tentu berseru, berteriak, tolong saya, gitu. Nah, demikian juga dengan berdoa itu artinya kita juga berseru kepada Tuhan. Ya, doa dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, doa itu apa? Doa itu artinya curahan isi hati kita di hadapan Tuhan. Bahasa gaulnya curhat pada Tuhan. Dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai kedua, kemudian dalam 1 Samuel 1 ayat 15, di situ dalam Samuel itu diceritakan bagaimana Hana itu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, sampai dikatakan seperti apa? Dikira orang mabuk, ya, karena doanya itu mencurahkan isi hatinya, curhat sama Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya, curahkan isi hatinya. Nah, dalam Mazmur pasal 5 ayat 1, ya, Mazmur Daud mengatakan demikian, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Nah, ini penting. Indahkanlah keluh kesahku. Ini curhat, bagus sekali. Ya, curhat pada Tuhan. Perhatikanlah teriakku, minta tolong. Ya, berseru kepada Tuhan. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Ya. Jadi berdoa itu curhat kepada Tuhan. Ya, kata berkeluh kesah ini, mohon maaf, bukan artinya kita ini bersungut-sungut kepada Tuhan, bukan. Berkeluh kesah ini artinya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, apa yang jadi pergumulan kita. Kalau kita mau mendoakan syafaat untuk bangsa negara, curahkan isi hati kita untuk bangsa negara kita. Kalau kita berdoa untuk gereja-gereja, curahkan isi hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi doa itu seperti itu, Bapak sekalian, gambarannya. Curahan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur 5 ayat 1 ini, ketika Raja Daud berdoa, dia juga memainkan musik, ya, melantunkan suatu pujian. Nah, ini luar biasa. Sebab itu hari ini saya mau menyampaikan satu tema yang luar biasa untuk kita semua. Ada kuasa, doa, dan pujian. Ya. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, secara singkat tentang pujian. Pujian itu apa sih? Pujian itu memuji Tuhan, itu artinya kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan sekedar menyanyikan sebuah lagu. Bukan juga sekedar acara selingan dalam ibadah. Ya, ya, ini sambil nunggu Bapak Pendeta hadir, karena belum hadir ini ya, kita tunggu, ayo kita nyanyikan satu pujian. Ya, bukan seperti itu. Pujian itu bukan selingan. Pujian itu suatu hal yang penting di dalam kita beribadah. Khususnya kita mau masuk di dalam suatu doa. Jadi Pak Niko mengatakan, ayo ya, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita akan angkat satu pujian, kemudian berdoa, kemudian angkat satu pujian lagi kita berdoa. Itu bukan selingan Bapak sekalian. Itu satu hal yang penting dalam pujian. Pujian itu artinya menarik hadirat Tuhan supaya ada kuasa ketika kita berdoa. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 20, ya, saya bacakan ayat 10 sampai 11. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata jemaah. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya murah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dikatakan bahwa ketika Daud memuji Tuhan itu di depan
mata segenap jemaat, dia memuji kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kejayaan Tuhan, kehormatan. Jelas dikatakan bahwa memuji Tuhan itu. Ya, dari ayat ini diubah suatu lagu pujian untuk Tuhan. Ya, tentu kita semua paham mengenai pujian itu. Ya, dan hari ini kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan doa dan pujian. Nah, tetapi Bapak sekalian, ada tantangan di dalam doa dan pujian itu. Ya, dan seringkali membuat kita ini menjadi malas, menjadi tidak semangat. Saya berharap siang ini kita semua tetap semangat ya. Jam-jam begini biasanya orang udah mulai dalam puasa mulai capek, mulai haus, lapar. Tapi saya berdoa supaya kita masuk lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Ya, menghadapi tantangan dalam doa dan pujian. Yang pertama, doa dan pujian itu sebenarnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, seperti yang saya sampaikan dalam ayat yang kita kupas bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 16, di ayat 24-25, itu kondisi mereka adalah mereka itu dalam penjara, tempat yang tidak mudah seseorang itu berdoa. Mereka berdoa waktu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita berdoa itu tidak dibatasi dengan waktu. Nah, mungkin ada beberapa kepercayaan yang doanya itu harus tepat waktunya. Ya, ada beberapa waktu yang harus mereka lakukan. Ya puji Tuhan, itu untuk kedisiplinan bagus. Ya, tapi yang saya mau katakan di sini, sebenarnya dalam kekristenan, iman percaya kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kapanpun waktu yang ada, kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa dan memuji. Itu yang luar biasanya dalam iman Kristen kita. Ya, sambil nyetir mobil bisa kita nggak memuji Tuhan, berdoa bisa. Ya, suatu kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kalau dulu kita mau berdoa datang kepada Tuhan, itu harus melewati yang namanya halal batasan-batasan. Tetapi sekarang kita tidak dibatasi. Ya. Nah, yang kedua, Pak, bahwa doa dan pujian itu tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Kisah Para Rasul 16 ayat 22-24 mengatakan ketika mereka itu di penjara, sebelumnya itu mereka itu ditentang oleh banyak orang, diintimidasi mereka. Sehingga mereka sampai ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Mereka mengalami intimidasi. Ya. Kemudian mereka dikatakan didera, dipukuli. Mereka mengalami penderitaan. Situasinya nggak bagus sebenarnya, nggak baik. Bahkan yang lebih lagi, Bapak sekalian, mereka dibelenggu. Dibelenggu. Artinya apa, Bapak sekalian? Artinya mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka terikat di situ. Tetapi hari ini kita belajar bahwa doa dan pujian itu tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Paulus dan Silas mengalami kemenangan di dalam hal ini. Mereka dapat mengalahkan tantangan yang ada. Ya, sekarang ini kita memang masih dibatasi karena kita nggak bisa kumpul. Tapi lewat Zoom ini, puji Tuhan, ada terobosan. Nah, sebab itu Bapak sekalian harus percaya kuasa dalam doa dan nah, beberapa hal yang mau tolong di-mute itu suara-suara yang masuk, tolong di-mute itunya. Ya. Di-unmute ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, kita akan melihat Bapak sekalian bahwa ada kuasa dalam doa dan pujian itu karena doa dan pujian itu membawa mujizat. Amin. Doa dan pujian membawa mujizat. Ya, di ayat yang ke-25, 26 dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Ayat 26, ini luar biasa. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Belenggu daripada Paulus dan Silas. Kapan itu terjadi? Ketika mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, luar biasa. Nah, kita akan belajar dari Paulus dan Silas, Bapak sekalian, ya, bahwa yang pertama, Paulus dan Silas adalah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Next, selanjutnya. Ya, Paulus dan Silas adalah hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang memberitakan Injil dengan keberanian untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi ada konsekuensi yang mereka terima. Nah, dan hal ini mereka tetap percaya, mereka tetap komitmen kepada Tuhan. Sebab itu mereka adalah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan apa? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa siapa? Doa orang yang benar. Paulus dan Silas adalah hamba-hamba Tuhan yang benar. Dan di situ ada kuasa yang besar. Ada suatu kuasa yang mengalir. Ya, demikian juga di dalam Petrus mengatakan, dalam 1 Petrus 3 ayat 12 mengatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Ya, saya dikatakan bahwa doa itu adalah suatu permohonan. Kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya percaya Bapak sekalian yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita dulu adalah orang-orang jahat, tetapi oleh pengampunan Tuhan, kita dibenarkan. Kita menjadi orang-orang yang benar. Dan sebab itu, percayalah, doa kita, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Ya. Dan yang kedua, Bapak sekalian, bahwa dalam Matius 6 ayat 5 sampai 6, menceritakan bagaimana cara kita ini berdoa sebagai orang-orang benar. Ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, ini kuncinya. Ya, orang yang munafik itu karena ingin doanya itu dilihat orang. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, percuma. Ya, jadi cuma dilihat orang aja upahnya. Tidak ada kuasa di situ. Nah, sekalian, doa yang benar-benar hati yang tulus adalah doa-doa yang kita ucapkan itu tanpa pamrih. Bayangkan Bapak sekalian, ketika kita berdoa untuk bangsa negara ini, apa upah kita? Nggak ada yang lihat sebenarnya. Tetapi Bapak di surga yang melihat kita. Ya, Tuhan mendengarkan. Selanjutnya, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Apa artinya nih? Ya, jangan kita ini salah sangka ya dari ayat ini. Yang pertama gini, demikian, kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi, artinya kepada sesuatu yang tidak kita lihat, Bapa yang tidak kita lihat. Allah itu roh. Sebab itu, itulah iman. Kita berdoa dengan iman. Kita berdoa kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, seperti hanya kalau arti daripada iman itu, bahwa iman itu sesuatu yang tidak kita lihat, tapi sesuatu yang kita harapkan. Ya, nah, kemudian yang arti masuk kamar dan tutup pintu artinya apa? Kita merendahkan hati kita. Kita nggak perlu diperlihatkan kepada orang-orang banyak. Ya, seperti kita pada siang hari ini kita berdoa puasa Esther. Kalau dulu kita bisa di suatu tempat nih yang khusus di bukit doa dan sebagainya, kita benar-benar khusus tempat itu sehingga kita tidak memperlihatkan aktivitas kita. Jadi juga benar dikatakan Pak Niko bahwa ketika kita puasa mungkin lebih baik kita cuci muka supaya wajah kita berseri-seri, bersukacita, sehingga orang lain nggak tahu kalau kita ini sedang puasa. Gitu. Ya. Artinya kita merendahkan diri, kita tulus di hadapan Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya kita belajar hal yang kedua tentang Paulus dan Silas, Bapak sekalian. Paulus dan Silas itu punya doa sepakat
punya doa sepakat, memuji Tuhan dengan sepakat, bersehati, maka Tuhan hadir dan mengabulkan doa mereka. Ya, dalam Matius 18 ayat 19-20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaannya mereka itu akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, tentunya di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita lebih daripada 2 atau 3 orang di sini. Ada ratusan orang di tempat ini. Ya ampun. Kita Orangnya. berdoa Ya, kan di ini. Coba cari mana sama untuk pokok-pokok doa pribadi kita kepada Tuhan. Yang penting kita sepakat, Bapak sekalian. Maka di situ ada kuasa yang mengalir. Doa dan pujian itu membawa mujizat dalam hidup kita. Ya, jadi dampak doa dan pujian itu sungguh luar biasa. Dan lagi, Bapak sekalian, dampak doa dan pujian itu seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Itu mereka menyelamatkan jiwa kepala penjara, bahkan sekeluarganya diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 33 sampai 34 dikatakan demikian, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Jika satu orang bertobat, masa isi keluarganya boleh diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Itu iman kita. Ini hasil dari apa? Dari hasil doa. Dampak yang luar biasa. Ya, tetapi menyelamatkan jiwa orang-orang yang terhilang. Ya, jadi hari ini kita belajar kedahsyatan kuasa dan doa pujian itu dalam membawa mujizat. Poin yang pertama adalah berdoa di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, berdoalah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Ya. Dan yang ketiga, doa dan pujian itu membawa mujizat karena ada kuasa di situ. Hari ini saya mengimbau, ya, kita punya komitmen, kita punya strong komitmen di dalam berdoa dan memuji Tuhan. Sampai kita mencapai yang namanya strong prayer. Puji nama Tuhan, kiranya kita semua mendapatkan pencerahan pada hari ini. Dan sebentar saya mau sedikit berdoa untuk kita semua, supaya kita merasapi firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa, Pak sekalian. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu kepada kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh ikut dalam doa puasa ini, Tuhan. Meskipun banyak tantangan-tantangan yang ada, kami percaya Tuhan, kami dapat melaluinya, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dan firman-Mu pada hari ini, Tuhan, memberikan kami suatu motivasi, dorongan untuk supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam berdoa dan memuji Tuhan. Karena di situ ada kuasa yang mengalir, ada kedahsyatan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga bersehati dalam berdoa, sepakat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Sehingga kami punya strong commitment, punya strong prayer Tuhan. Dalam setiap LGB Men dan Ladies of Fellowship. Terima kasih Bapak, berkati semua yang hadir dalam Zoom meeting ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.